Alhamdulillah dapat jajan lagi dari aplikasi yang memang lagi gacor banget untuk saat ini. Buruan kan gas kan kuotanya sampai tumpah-tumpah, dan pastinya untuk aplikasi ini gak sebar data, aman 100%, dan modal KTP dan rekening doang bisa dapat duit peminjaman untuk keperluan kalian sendiri. Dan untuk di aplikasi ini rekomen banget buat yang sering diotol ataupun belum pernah mengajukan atau masih pemula. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi peminjaman online yang memang saat ini lagi gacor banget? Namun saran gua sih pilih aplikasi peminjaman yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga limit yang kalian ingin ngajuin ya. Jangan kalian mengincarnya limit gede tetapi batasan limit aplikasinya hanya beberapa juta doang. Nah, itu nggak bakalan bisa ya cuy. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini cukup terbilang banyak banget kuotanya, dan memang ya aplikasinya nggak terlalu gede, nggak sebanding dengan aplikasi KP dan isi cash, tetapi kalau untuk pencairan dan juga pengajuan ya bisa lah ya cuy bersaing dengan aplikasinya ya. Walaupun untuk limitnya nggak terlalu besar amat ya. Ya memang untuk aplikasi ini rekomen untuk pengajuan peminjaman di batas sedang sampai ke bawah ya. Kalau untuk limitnya nggak tinggi-tinggi amat ya cuy. Namun yang penting bisa dicairkan dulu. Urusan untuk menaikkan limit dan menaikkan tenor itu belakangan aja ya. Nah, dan di aplikasi ini gue mengajukan dengan data pribadi gue sendiri, tanpa data busuk, tanpa data fake, ataupun nggak meminjam akun data orang lain, dan ya memang pure data pribadi sendiri. Dan oke, dan alhamdulillah bisa di ACC juga, dan untuk pencairannya juga lumayan cepat ya cuy. Dan juga untuk peninjauannya memang cukup cepat, walaupun untuk pencairannya masih agak sedikit telat ya. Ya maklum, untuk yang ngajuin juga banyak banget, jadi pencairan biasanya agak sedikit lambat. Oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1 juta rupiah, dan di sini untuk tanggal gua mengajukan pada tanggal 26 bulan Juni 2022 pada jam 11 ya. Gua nggak ngajuin di pagi banget karena untuk aplikasi ini memang nggak rekomen kalau mengajukan di luar dari jam kerja, jadi harus di jam kerja, serta lagi kuotanya untuk aplikasinya nggak banyak banget. Namun kalau misalkan kalian dicairkan ataupun di ACC, kalau kalian misalkan di ACC di aplikasi ini, itu bakalan pencairannya besoknya cuy, jadi 1 kali 24 jam kalau gua nggak salah ya. Gua belum pernah dengar ada yang langsung dicairkan sih ya. Nah, di sini masih dalam proses pencairan. Kemungkinan sih uangnya akan masuk besok pagi ya cuy. Namun kita lihat aja, siapa tahu kalau bisa masuk hari ini juga lebih bagus ya cuy daripada menunggu lama. Namun pasti bakalan transfer kok ya untuk uangnya. Beda halnya dengan dipinjol ilegal. Kalau dipinjol ilegal, walaupun udah proses pencairan seperti ini, itu masih 50-50 ya. Biasanya kadang di prank, kadang nggak masuk duitnya, dan lain-lain. Kalau ini misalkan udah 2 hari nggak masuk duitnya, ya tinggal langsung kontak aja untuk customer service-nya ya cuy, dan nggak bakalan ngeprank kok ya. Oke, nggak usah berlama, kita langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini adalah nama aplikasinya, yaitu Maucash ya. Dan untuk aplikasi Maucash ini salah satu aplikasi yang lumayan gede, dan dia ini bermitra dengan gua lupa ya cuy, Astra ya, produk Astra. Namun kalian bisa pilih nanti di dalam aplikasinya mau peminjaman untuk umum ataupun peminjaman untuk khusus pegawai Astra ya. Jadi ada 2 produk. Dan buat yang bertanya di sini, gua belum tahu untuk saudaranya apa, namun ntar gua akan bagikan beberapa tips dan trik untuk di aplikasi ini untuk pengajuan ya, biar bisa cepat di ACC ya, dan bisa juga ditinjau secara cepat untuk pengajuan kalian. Nah, oke, nggak usah berlama, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya itu Maucash, pinjaman uang online yang dideveloperi
apa ya, PT gua nggak tahu apa, soalnya gua barusan update untuk tampilannya ya cuy, dan juga versi terbarunya. Di sini aplikasinya tentunya sudah legal OJK, dan memang aplikasi ini pure pinjol ya cuy, jadi nggak ada produk KTA kalau gua nggak salah ingat. Nah, buat yang bertanya, bang, ini cara downloadnya gimana bang, apakah harus memasuki link lagi atau gimana? Nah, untuk aplikasi ini gampang banget, nggak usah melalui link website Google, S-File, dan lain-lain. Cukup ketikkan nama aplikasinya di Google Play Store dan langsung kalian temukan aplikasi ini, langsung kalian ajukan ya. Namun buat yang bertanya, bang, apakah rekomend untuk pengguna iPhone, gua nggak tahu ya cuy. Untuk aplikasi ini nanti kalian bisa cek aja dulu. Kemungkinan sih belum ada ya, karena untuk aplikasi pinjol di produk iPhone ataupun App Store itu masih kurang ya cuy, sekalipun aplikasinya udah gede. Nah, untuk aplikasi ini nggak bakalan sebar data juga sih ya, karena juga dia sudah legal OJK. Nah, ini terakhir diupdate itu 24 Juni 2022. Jadi buat kalian yang pengen merawat ataupun pengen mengajukan kembali setelah lama dan belum pernah mengupdate, jadi saran gue kalian update terlebih dahulu untuk aplikasi ini, biar nggak terjadi kegagalan sistem ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk aplikasi ini sudah masuk di dalam aplikasi peringkat 10 gratis populer di keuangan. Dulu yang masuk itu hanya KP, kemudian masuk ke isi cash, dan masuk lagi aplikasi ini ya. Jadi ya sudah naik juga ya, akibat memang banyak yang mengajukan di aplikasi ini. Kalau nggak salah dulu itu aplikasi KP peringkat ke-6, kemudian aplikasi isi cash ke-8, dan saat ini ya masuk lagi aplikasi mau cash ke-10 ya. Untuk jumlah downloadnya lumayan banyak juga, 5 juta dengan rating 4,0 dari 5, ulasan 210.000 ulasan. Kalau kita lihat brosur aplikasinya lumayan menarik sih ya cuy. Ini kalian bisa lihat dapatkan cashback saldo Astra Pay, namun ini biasanya nggak selamanya sih. Kemudian dapatkan limit hingga dengan 15 juta rupiah, cairkan limit pinjamanmu kapanpun dan dimanapun ya cuy. Kemudian pilihan produk pinjaman online dan fleksibel ya, jadi kalian bisa mengajukan kapanpun dan dimanapun. Untuk limitnya fleksibel ya, kalian bisa sesuaikan. Kemudian mengajukan dengan satu ektp dan satu dokumen aja ya. Nah, untuk dokumennya ini bebas ya cuy, kalian mau masukkan slip gaji, foto rekening bank tempat kalian bekerja, foto kalian sedang bekerja, ataupun rekening koran kalian dan lain-lain, semuanya bisa. Nah, sini untuk klien customer service-nya siap melayani Anda. Selanjutnya di sini untuk aplikasinya sudah banyak juga ulasan-ulasan orang sudah pernah minjam. Saran gue sih kalian bisa lihat dan baca dulu ulasan-ulasan orang sudah pernah minjam di sini. Kemudian di sini untuk tentang aplikasinya, di sini nilai pinjaman uang tunai mulai dari 500.000 hingga dengan 15 juta rupiah. Tenor pinjaman uang 61 hari sampai dengan 365 hari. Biaya layanan pinjamannya 4,5% sampai dengan 6% per bulan. Biaya administrasinya 5% hingga dengan 24%. Adapun maksimal APR cicilannya 64% hingga dengan 95% ya. Nah, di sini untuk aplikasinya kalian bisa lihat aja nih ya cuy, untuk contoh simulasinya. Dan untuk syarat ketentuan berlaku di sini kalian baca aja semuanya. Untuk alasan dan juga keunggulan di aplikasi ini tentunya fleksibel ya, bisa disesuaikan, mudah karena cuma modal KTP dan satu dokumen pendukung, aman dan terjaga untuk data privasi kalian. Sini sudah nomor registrasi OJK-nya, serta di aplikasi ini bisa untuk pengajuan umur 18 hingga dengan 65 tahun. Jadi buat kalian yang masih berumur 18 itu sudah bisa. Dan di sini ada domisili wilayah ya cuy. Nah, ini nggak semua wilayah Indonesia ya, jadi dia mempunyai wilayah domisili yang memang ada beberapa yang bisa untuk mengajukan, ada yang enggak ya. Nanti kita lihat aja. Untuk kalian juga yang mengajukan, pastikan data kalian benar ya dan valid, serta ektp yang kalian lampirkan itu wajib terbaca ya dan jelas. Nah, gua nggak tahu untuk di aplikasi ini kayaknya belum bisa untuk mengajukan dengan menggunakan KTP biasa ya, harus ektp kayaknya ya cuy. Oke, selanjutnya di sini ada customer service dari aplikasi Mokes kalau kalian bertanya terkait info seputar pengajuan kalian atau aplikasinya. Dan di sini ada sosial medianya juga. Nah, untuk aplikasi ini didevelop oleh PT Wastra Welab Digital Arta dengan dirilis sejak 2 Juli 2018 ya. Dan memang udah lama banget sih cuy. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Mokes, dan ini sudah versi yang terbaru ya. Gua nggak tahu apakah udah berubah lagi atau gimana. Di sini kita coba lagi untuk masuk, dan ya kita harus memasukkan nomor telepon dulu. Dan di sini sebelum kita masuk kita harus lihat dulu area layanan
layanannya ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya ya cuy untuk pemuatannya. Dan di sini sih kalian bisa lihat ada beberapa wilayah: Bali, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain ya. Nah, ini semuanya sudah ada, tetapi hanya beberapa daerah saja ya, nggak semua wilayah sih ya cuy. Jadi saran gua kalau kalian mengajukan ya cek terlebih dahulu ya untuk daerah kalian ya, apakah ada atau enggak ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita masukkan dulu nomor teleponnya. Oke, di sini gua udah masuk ya cuy, dan tadi gua meminta kode OTP-nya harus melewati WhatsApp. Jadi harus dikirim masuk ke WhatsApp ya. Nah, di sini kalau untuk pengajuan umum langsung kalian tekan ajukan limit, dan kalian harus mendapatkan limit terlebih dahulu. Ini maksimalnya langsung 15 juta rupiah ya cuy. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau bisa kalian mendapatkan limit tinggi langsung. Namun kalau kalian untuk peminjaman pegawai Astra Group ataupun kalian yang bekerja di pegawai Astra, kalian bisa langsung masuk di sini. Ini verifikasi sekarang ya. Nah, ini khusus untuk pegawai Astra Group aja ya cuy, bukan untuk umum. Kalau untuk umum di sini langsung. Nah, di sini kita tekan ajukan limit terlebih dahulu untuk pemuatannya. Oke, untuk pengisiannya ada untuk pengisiannya ada 4 step ya. Namun kalau nggak salah bisa untuk gue perlihatin sih ya. Nah, ini ada data diri KTP-nya, namun ini hanya sebagai contoh doang. Kemarin ini gue mau coba untuk memasukkan apakah verifikasinya ketat atau enggak. Kayaknya sih enggak ya cuy, soalnya walaupun posisinya seperti ini dan bukan bagian depan dari KTP gue, tetap bisa masuk ya cuy. Memang bakalan di-auto juga nantinya. Namun kalau untuk aplikasi yang ketat pinjol itu, ketika kita memasukkan asalan doang, itu harus dimintai untuk mengisi kembali ya. Kalau ini langsung bisa mengajukan ya cuy. Namun kalau untuk pengisiannya sama aja seperti biasanya. Nanti kalian bisa cek di video saya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP ya. Nah, dan bukan seperti ini ya cuy. Oke, nomornya, KTP-nya, pendidikan terakhir, dan lain-lain. Selanjutnya kalian isikan semuanya. Nah, oke, untuk step selanjutnya di sini kayaknya bisa nggak ya untuk gue perlihatkan step kedua. Nah, ini untuk step kedua, di sini ada informasi pekerjaan. Sini kalian bisa pekerjaan apa, nama usahanya, jumlah karyawan, pendapatan bulanan. Untuk pendapatan bulanan, kalau kalian nggak masukkan slip gaji, bisa kalian tinggikan aja ya, sesuaikan juga dengan pekerjaan kalian ya. Jangan juga pekerjaan kalian misalkan pelajar ataupun mahasiswa ya, ataupun belum bekerja tetapi pendapatan per bulannya sampai 3 bulan tetapi pendapatan per bulannya hingga 10 juta atau gimana. Nah, itu kan nggak sinkron ya cuy. Kemudian di sini industrinya apa, lama menempati ataupun lama pekerjaan, ini kalian bisa tinggikan aja ya cuy. Nah, oke, kemudian alamat kantor dan lain-lain. Selanjutnya di step yang ketiga itu adalah pengisian nomor kondar ya. Nah, ini nomor kondarnya dia mintanya 2 doang, tetapi saran gua kalian memasukkan nomor kondar yang memang nomor aktif dan juga stabil jaringannya cuy. Karena di aplikasi ini nggak boleh nomor kondarnya itu nggak aktif ataupun jaringannya nggak stabil ya. Harus kedua-duanya stabil ya, biar bisa ditelepon. Dan ya kalau kalian nggak angkat, itu biasanya langsung di auto sih ya cuy. Dan selanjutnya di step selanjutnya kalian akan dimintai untuk nomor rekening. Untuk nomor rekeningnya saran gua sih bisa menggunakan rekening BRI dan BNI aja. Untuk pengguna e-wallet kayaknya belum bisa ya cuy, untuk penggunaan Dana dan GoPay ataupun OVO ya. Nah, namun kalau kalian soalnya gua mengajukan dengan versi yang lama, gua nggak tahu untuk versi yang terbaru ini. Nanti kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya cuy. Dan untuk pengisiannya hanya gitu doang. Selanjutnya akan ditinjau kurang lebih 1 sampai dengan setengah jam. Namun untuk pencairannya sih yang agak sedikit lama. Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, saran gua jangan digalba ya cuy, soalnya ada DC lapangannya ya. Apalagi di daerah yang ada apalagi di daerah yang mereka jangkau, itu pasti ada DC lapangannya. Kalaupun DC lapangannya datang telat, biasanya di suratin terlebih dahulu cuy. Dan kalau kalian nggak bayar lagi, waduh, itu beresiko kena BI checking ya. Dan kalau udah kena BI checking, itu kalian nggak bisa mengajukan dimanapun, di bank, leasing, ataupun di pinjol lainnya dengan menggunakan KTP tersebut ya. Jadi saran gua kalian rawat aja, lumayan kok untuk limitnya, ini bisa naik dan rekomen untuk perawatan.
you next my video. Bang.